Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Seperti biasanya di pagi hari ini ada sebuah pesan ya teman-teman ya, dan saya akan buat video di sini seperti biasanya. Saya akan upload lagi di YouTube-nya Zero Ismi ya. Nah, di pagi hari ini ada sebuah pesan semesta ya teman-teman ya. Ada sebuah pesan yang tiba-tiba ketika saya tadi ya cuci piring ya. Nah, jadi pesan ini tuh munculnya ketika saya cuci piring. Saat saya cuci piring ya, ini kan gerakan ya, bahasa itu gerakan badan ya. Teman-teman boleh ditap-tap layarnya juga ya sambil mendengarkan saya membuat video ini ya. Jadi ada gerakan badan saya yang di luar sedang cuci piring ya. Ada gerakan-gerakan badan saya ya. Saya mencuci piring, oke. Nah, kemudian di batin saya ya, waktu tadi ini ada di batin saya itu yang tiba-tiba juga ada muncul ya. Muncul sebuah pemahaman. Nah, pemahaman itu yang akhirnya saya merenung ya. Nah, kemudian setelah saya selesai untuk cuci piring, kemudian saya menyalin ya. Saya menyalin tulisan ini ya menjadi sebuah tulisan yang akhirnya menjadi video di pagi dan akan saya upload lagi di YouTube. Kemudian di pagi hari ini saya juga diberikan kesempatan untuk bisa membuat videonya ini ya teman-teman ya. Jadi saya bacakan dulu pesannya ya. Pesan pagi ini ya, pesan semesta pagi ini nih. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang kamu anggap jahat, karena sesungguhnya dia hanya dipakai Tuhan untuk menyadarkanmu bahwa kamu masih punya sumbatan energi dalam diri. Mereka sesungguhnya tidak benar-benar jahat. Mereka dibuat Tuhan tidak sadar melakukan kejahatan kepadamu. Hanya dipakai. Jadi stop untuk membenci mereka. Nah, kalimat ini ya teman-teman ya, bisa kalian gunakan untuk menjadi dasar ya, atau bahasanya itu penguat batin ya, penguat batin atau pemahaman yang lebih dalam lagi supaya kita bisa masuk lagi dalam kondisi kesadaran kita ya. Nah, di mana selama ini kita itu kan sudah menganggap ya bahwa orang yang jahat itu kan ya jahat. Nah, kenapa sih anggapan itu ada? Misalkan kita itu dijahatin orang, misalkan ya kita itu ditipu orang, ya kita diperlakukan yang negatif oleh orang. Nah, di sini saya akan menguraikan dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita beranjak pada pemahaman bahwa kita berterima kasih kepada orang yang sudah melukai kita, atau orang yang menjahati kita, atau orang yang negatif sama kita. Nah, di sini saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu, mengurai dulu ya. Karena penerimaan itu adalah dampak gitu ya. Jadi saya selalu mengingatkan buat teman-teman, kalau teman-teman disuruh kayak ngerilis emosi, kamu harus menerima, itu nggak bisa ya. Jadi prosesnya bukan menerima dulu. Nah, penerimaan mana sih? Belum nih. Iya, ya, jadi penerimaan ini adalah sebuah dampak ya. Dampak dari saat kita sudah paham. Jadi penguraian dulu yang pertama, karena kita ada lapisan ya. Ya, jadi bahasanya itu ya teman-teman ya. Sebuah emosi itu aslinya itu gampang nih lepasnya. Nah, kenapa sih dia itu kayak nggak lepas-lepas ya? Karena di dalam emosi ini, di luarnya bahasanya ya, di luarnya dia itu masih ada lapisan nih. Nah, lapisannya itu apa sih? Ada lapisan data pikiran yang akhirnya dari data itulah masuk ya. Dari data masuk pada pemahaman, kemudian persepsi nih. Ya belum lagi nih. Banyak sekali nih ya, akhirnya menjadi sebuah lapisan. Nah, makanya kenapa sebenarnya menerima emosi itu gampang. Kenapa kok nggak bisa menerima? Karena memang lapisannya ini yang harusnya kita akan mengurai dulu. Ya, lapisannya ini yang akhirnya kita harus harus paham dulu supaya supaya kita masuk dalam wilayah sadar. Nah, kalau kita sudah masuk dalam wilayah sadar,
otomatis kita sudah meninggalkan diri palsu ya. Kalau sudah meninggalkan diri palsu bahasanya ya, maka di wilayah sadar inilah emosi kamu akan muncul, dan disitulah dalam emosi itu kan menyimpan ya, dia itu tidak cuma di pikiran, tapi dia itu menyimpan di badanmu. Makanya sel tubuh kamu itu cerdas banget ya, cerdas, dia menyimpan semuanya ya. Nah, dari ingatan yang sudah tersimpan dalam tubuh kamu ya, dia akan bisa muncul untuk bisa lepas dari tubuhmu dengan cara kamu bisa masuk dalam kesadaran ya. Makanya di sini untuk masuk dalam kesadaran itu untuk melepaskan segala konsep atau data atau semuanya yang sudah masuk dalam tubuh kita pun juga ya, yang sudah terekam nih, kita benar-benar masuk dalam wilayah kesadaran atau rumah Tuhan itu sendiri, atau bahasanya sainsnya ya, itu kita masuk dalam medan kuantum ya. Makanya di ilmu sains dan ilmu agama, ilmu ini semua itu berkaitan ya. Jadi nggak bisa kita itu hanya belajar di ilmu agama tok gitu ya. Kalau kita hanya belajar di dalam ilmu agama saja, kita tidak menggunakan akal kita ya untuk kritis ya, bukan untuk overthinking ya, tapi untuk kritis. Makanya kan di dalam Islam selalu dikatakan ya bahwa orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah dia yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Jadi direnungkan, bahasanya merenung ya. Nah, perenungan itulah kita aslinya sudah mindfulness ya. Kalau orang overthinking kan beda ya. Kalau orang overthinking kan beda ya. Kalau overthinking itu kan gimana ya nanti ya. Kalau aku nggak punya uang gimana ya? Kalau misalkan aku nanti jadi gini gimana ya? Itu overthinking ya. Jadi kita harus membedakan dulu ya. Kita harus membedakan dulu mana yang disebut dengan overthinking atau mana yang disebut dengan kita menggunakan akal ya. Nah, kalau kita menggunakan akal berarti kita sedang berpikir ya, sedang merenung. Nah, ketika kita sering merenung ya, kita sering merenung, kita sering diem. Nah, disitulah kan wilayah kebatinan itu akan terasah. Nah, karena kita sudah sering untuk mengasah kebatinan kita untuk merenungkan segala sesuatu nih, makanya teman-teman nanti ya akan terasah kesadarannya ya. Bahasanya kamu akan bisa ini apa namanya, membaca ya. Bahasanya itu kamu bisa membaca situasi, kamu bisa membaca lingkunganmu, kamu bisa membaca pesan-pesan apa yang akan Tuhan sampaikan lewat diri kamu, karena memang kamu sudah terasah untuk hening. Hening itu merenung atau memikirkan sesuatunya itu gitu ya, bahasanya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang saya ya sebelum saya menyampaikan lebih dalam terkait ya bahwa kita harus berterima kasih sama orang yang jahat, maka disinilah saya akan menguraikan terlebih dahulu ya. Gini ya teman-teman, kenapa sih kita itu selalu ya misalkan menganggap orang yang berbuat jahat sama kita itu jahat, orang yang menipu kita itu jahat, orang yang misalkan menyakiti batin kita jahat, ada orang yang mengkhianati kita terus kita anggapnya dia jahat nih gitu. Kenapa sih? Karena kita sudah punya data ya, kita sudah punya program bahwa orang-orang ya yang melakukan hal-hal seperti itu sudah dianggap jahat ya, karena kita sering kali sejak kecil, selamat pagi Pak Iwan, sejak kecil ya kita selalu dikasih tahu itu orang jahat loh gitu ya. Sejak kecil kita sudah dikasih tahu, oh dia penipu, dia jahat ya. Habis itu lagi nih, oh ada orang ya, misalkan ada orang yang melukai gini. Kalau sekarang kan banyak ya yang saya temui, misalkan di TikTok nih kan banyak banget ya orang-orang yang kayak misalkan ya para istri-istri yang ditinggal selingkuh sama pasangannya ya, dan dia itu menganggap bahwa itu jahat ya. Dia menganggap dia itu jahat banget, dia itu menyakiti hatiku kayak gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan paham siapa sih yang jahat sebenarnya gitu, oke ya. Nah, kemudian ya teman-teman, itu sudah dipersepsikan loh sama kita ya. Kita sudah dikasih data itu jahat, yang suka nyolong jahat, yang korupsi jahat ya. Kemudian yang menipu kita jahat. Kenapa kita sudah persepsinya seperti itu? Karena datanya memang adanya itu ya. Data di pikiran kita nggak pernah dirombak ya, data pikiran kita nggak pernah diuraikan.
Ya, data pikiran kita nggak pernah dilatih untuk memahami hidup ya. Memahami hidup bahwa yang jahat tuh siapa sih? Nanti teman-teman akan sadar ya. Saya pun ya teman-teman, mohon maaf ya, saya baru sadar tadi pagi juga loh. Ada pemahaman dari dalam dan saya tuh dan bahkan saya itu sampai kaget juga ya. Kagetnya gini, hah, ternyata yang jahat siapa sih, kayak gitu loh ya. Ternyata wow, keren banget gitu. Kemudian ya, karena data kita di masa lalu sudah diberikan pemahaman seperti itu, bahwa ini jahat, ini jahat, ini jahat, ini yang baik loh, yang baik. Akhirnya apa? Di dalam pikiran bawah sadar kita itu akan melakukan kebaikan dan kita akan membenci keburukan. Otomatis hidup kita itu bertahan. Aku harus mencapai ini, aku harus jadi baik, ini nggak baik. Dan itu akan ada, apa ya bahasanya, akan ada terkotak-kotak ya, bahwa ini adalah orang baik dan ini ada orang buruk. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi, tak uraikan lagi ya buat teman-teman. Nah, di sini ada dua peran. Ya, jadi peran orang jahat dan orang yang baik kelihatannya ya. Jadi cuma seakan-akan loh ya di sini ya. Ada orang yang jahat ya, gini. Orang yang dianggap jahat, kenapa kok dia melakukan kejahatan? Contohnya ini aja ya, apa ya? Contohnya menfitnah gitu ya, contohnya ya. Bukan, ini aja yang paling gampang kasusnya, yang ini umum ya buat teman-teman biar paham nih. Ini kan banyak ya kasus. Ini contohnya. Nah, ada suami yang dia itu ninggalin istrinya ya. Dia itu selingkuh gitu. Ya toh? Nah, kemudian yang istrinya itu kan sakit hati. Yang istrinya tuh nganggep, kamu itu jahat banget sama aku ya. Yang istrinya nganggep yang cowoknya jahat nih, karena sudah selingkuh gitu. Nah, saya akan perdalam lebih dalam lagi, supaya ini bukan melihat sosok ya, sosok manusianya enggak, tapi kita hanya belajar tentang energi. Nah, kenapa laki-lakinya ini ya memilih yang lainnya kemudian meninggalkan istrinya, seakan-akan ini kejahatan gitu, oke? Karena ya, sebelum terjadinya yang laki-laki ini meninggalkan istrinya dan dia memilih yang lain, aslinya di dalam batin sing apa ya, perempuan ini ya, di dalam batin istrinya itu dia punya energi kekurangan, dia punya energi luka ya. Energi dia yang tersumbat itu adalah luka pada di masa lalu dia, entah sama bapaknya ya atau kakeknya, pokoknya berkaitan dengan keluarganya. Dan terutama biasanya kalau perempuan ya, dia pasti sama bapaknya kayak gitu. Ada kebencian yang sudah disimpan dulunya sama bapaknya. Nah, kemudian si istri ini ya, perempuan ini menganggap bahwa ketika dia sudah lepas dari keluarganya dan dia akan hidup damai dengan pasangannya, ya toh? Padahal energinya masih ada di badannya. Dia merasa, aku akan lepas dari keluargaku dan aku akan hidup bahagia dengan pasanganku. Nah, kemudian ketika dia menikah, nah terjadi lagi pengulangan. Dia ditinggali nih. Padahal aslinya sing laki-lakinya ini baik ya. Maksudnya dia itu baik, kok tiba-tiba bisa selingkuh, bisa ninggalin. Kenapa? Karena yang laki-lakinya ini ya, itu dapat tarikan energi dari yang perempuan, sehingga yang laki-lakinya itu kayak dipakai Tuhan untuk tidak sadar melakukan itu. Jadi di sini ya, saya memperdalam lagi, ternyata orang-orang yang jahat itu hanya dipakai Tuhan untuk apa sih? Untuk men-trigger emosi seseorang di sekitarnya, supaya apa? Emosinya mereka itu bisa muncul dan dia harus menerima fokus, menerima batin rasanya, bukan melihat sosok orangnya. Karena energi tidak bisa musnah. Ketika energi dalam tubuh kita tersumbat karena muatan emosi yang kita tahan, dia akan mewujud kepada orang lain. Ya, kalau misalkan sama bapaknya tadi belum selesai ya, dia akan punya suami dan suaminya pasti tidak jauh seperti bapaknya itu. Karena dia ya, energi. Kita melihatnya energi ya, jangan melihat orang. Saya selalu mengingatkan buat teman-teman, jangan lihat orangnya, tapi lihat energinya, ini pasti sama. Rasa energinya ini pasti sama seperti dulu. Makanya saya ngajak teman-teman buat merenung dan hening ya, supaya kalian fokus nih pada dalaman diri kita. Karena semua yang di luar diri kita yang kita anggap jahat itu sesungguhnya tidak jahat gitu loh. Mereka itu
hanya seakan-akan jahat dan dia itu juga nggak sadar melakukan itu. Memang dipakai Tuhan, filmnya begitu, untuk men-trigger batin kita yang masih ada sumbatan dan kita disuruh fokus ya, merasakan rasa batin kita sendiri, menyapa batin kita sendiri. Ketika emosi dia muncul ke dalam tubuhnya kan akan bereaksi ya. Dah disitulah kalian ngobrol lah sama dirimu, akui semua rasamu. Kalau kamu harus menangis, menangislah. Ketika kamu memang benci, kamu akui semua rasa itu dan fokus, lihatlah dalaman dirimu. Maka nanti disitulah itu akan putus. Jadi nggak akan terulang lagi, nggak akan keluar ganti orang. Kalau kita fokusnya, oh pasanganku yang jahat, dia ninggalin aku, dia nyakitin aku misalkan ya. Ya kemudian kita akan ganti pasangan lagi. Dan ketika kamu mau ganti 5 kali pun ya, kamu akan dapat sesuatu yang sama. Karena energinya itu ada di dalam dirimu sendiri. Ya, makanya dari sinilah semoga teman-teman bisa lebih paham bahwa orang jahat itu aslinya enggak jahat. Orang jahat hanya seakan-akan dipakai Tuhan. Dia itu juga tidak sadar melakukan kejahatan. Memang dia itu perannya dipakai Tuhan untuk men-trigger yang lainnya supaya sadar. Makanya disinilah ternyata aslinya yang punya energi negatif itu bukan orang yang jahat ternyata ya. Ternyata itu yang punya energi negatif itu orangnya yang emosi tadi. Bukan orangnya yang melakukan kejahatan, tapi orangnya yang punya energi dalam dirinya itu ada sumbatan. Aslinya energi dia negatif. Kemudian dia itu memancarkan ke yang lainnya. Sehingga yang lainnya aslinya baik, kemudian harus berperan jadi jahat untuk men-trigger gitu loh bahasa nih. Jadi aslinya itu semua orang itu ya jiwanya baik-baik saja semua ya, kalau kita menyadari lebih dalam. Makanya kembali aja kita ya sama diri kita. Pasti ini juga berat ya, berat banget dan mungkin sangat shock banget ya mungkin kalau teman-teman mendengarkan ini ya. Tapi ini adalah kenyataan. Ya ini kenyataan hidup dan saya juga sudah ngamati. Saya juga sudah mempelajari ini dari pola kehidupan saya, dari pola orang-orang lain yang saya memang tak amati gitu loh. Oh iya bener ya, oh bener, dan dia itu nanti akan nurun-nurun, makanya akan menurun ya. Kalau dari kakek neneknya itu belum sadar, nantinya nih nurun lagi ke anaknya belum lagi akan nurun lagi. Makanya kan pola berulang kita dari kakek nenek zaman dulu. Maka di sini ketika kita memang sudah diberikan pemahaman untuk bisa sadar seperti ini ya, tahu pola hidup, tahu pola alam semesta, tahu pola energinya, gimana sih cara kerjanya. Maka semoga teman-teman bisa menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang sadar untuk memutus pola yang berulang dari zaman ke zaman, sehingga dari kalianlah yang akan memancar ya, dari energi kesadaran mulah ya bahasanya itu, yang akhirnya memancar dan membuat lingkungan kamu akhirnya menjadi sadar juga dari cahayamu, dari satu keluarga yang bercahaya satu aja ya. Semoga itu juga bisa menjadikan cahaya untuk yang lainnya. Ya seperti itulah ya polanya. Maka di sini semoga teman-teman mulai punya pemahaman baru ketika melihat orang yang jahat. Benar-benar ya, itu adalah wajah Tuhan yang sudah sempurna. Itu adalah hanya dipakai Tuhan. Ternyata wajah Tuhan ada banyak ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ketika pemahamanmu itu sudah di situ ya, pemahaman kamu tuh melihat orang jahat tuh sudah bentuk kesempurnaan Tuhan, orang jahat hanya dipakai Tuhan, maka otomatis energi kamu sudah penerimaan. Makanya dia energinya langsung hilang. Bahasanya sumbatanmu tuh langsung otomatis, nggak usah ngerasain rasa ya. Nggak usah ngerasain rasa, sensasi tubuh itu otomatis nih langsung hilang, langsung kayak bahasa katanya kayak ini loh teman-teman, kayak di pantai kan ada pasir ya. Nah pasirnya itu kan misalkan kita buat gunungan di pasir. Nah itu rasanya ya ketika kita benar-benar udah melihat orang yang jahat itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk benar-benar memang men-trigger kita gitu ya. Dia adalah wajah Tuhan juga. Kemudian mereka hanya seakan-akan jahat tapi aslinya tidak jahat. Maka kita bisa mencintai orang yang jahat. Nah ketika kita bisa mencintai orang yang jahat dan kita sudah mencintai orang yang men-trigger kita tadi, otomatis ya gunungan pasir yang ada di pantai itu seperti tersapu ya oleh pantai itu sendiri, oleh laut tadi, set gitu loh.
Makanya kita otomatis nerima nih gitu, nggak usah ngerilis-riliskan emosi ya, nggak perlu pakai aku harus ngerilis emosi, nggak lagi nih, karena otomatis energi kamu energi langsung penerimaan. Makanya itulah ilusi ya, bahasanya itu emosi itu nanti akhirnya akan ilusi, sensasi di tubuh nanti juga ilusi. Karena apa? Ya karena kita sudah otomatis batinnya itu terbuka. Lah kalau batin udah terbuka itu kan les-les aja ya, kayak langsung los, nggak ada pintu ya bahasanya, tak ada pintunya, langsung apa ya, keluar masuk udahan gitu loh, nggak ada rasa kayak gitu ya. Ya semoga teman-teman nanti bisa paham atas apa yang saya jelaskan. Sebelum saya menyudahi live-nya, buat teman-teman di sini ya, silahkan boleh di komen di sini apakah teman-teman sudah paham terkait apa yang saya sampaikan di sini. Boleh di komen terlebih dahulu. Kalau misalkan belum paham, boleh saya jelaskan ulang tuh ya, bagian mananya mungkin yang kurang jelas gitu ya. Sudah pahamkah buat teman-teman semua yang ada di sini apa yang saya jelaskan? Jadi nanti ketika saya sudah upload di YouTube ya, bisa diulang-ulang supaya teman-teman kembali pada titik sadar lagi ya, dalam memandang sesuatu yang negatif atau yang buruk atau yang jahat kayak gitu ya. Ya sama ya Kak Lingga, sama kayak tadi malam ya, tapi memang ini saya fokuskan untuk buat video ya Kak ya, jadi biar nggak panjang, soalnya tadi malam itu 2 jam ya, kayaknya nggak tak upload ya, lama banget. Iya Bunda Lili, sama Bun, saya pun juga baru sadar ya Bun, saya pun ini bukan ilmu aku ya. Di sini saya itu menjadi perannya hanya menyampaikan. Jadi saya pun tadi pagi diberikan pemahaman oleh Tuhan lewat batin. Kemudian saya juga baru tahu dan baru sadar. Nah, dari situlah saya menyampaikan, saya tulisin, saya buat videonya. Jadi di sini bukan aku yang tahu ya, tapi aku itu yang menyaksikan Tuhan sedang menitipkan ilmunya Tuhan lewat diri ini, dan kemudian saya salin di sini lewat tulisan, dan kemudian saya salin lagi menjadi suara. Ya, semoga semua yang konten-konten di sini ya, apapun yang pernah Tuhan izinkan untuk dibuat ya, membuat konten ini semuanya, semoga menyadarkan kita semua untuk benar-benar balik pada diri sejati kita, ke dalam rumah kita yang sesungguhnya. Karena memang bumi kita ya, bumi sekarang kita ini yang sedang kita tempati ini ya, lama-kelamaan dia memang harus menyesuaikan diri dengan energi kesadaran yang baru. Maka disinilah kita semua kalau sadar ya, karena nanti semakin terguncang ya, semakin terguncang banget jiwanya, banyak jiwa-jiwa yang tertidur akan terguncang. Kenapa dia terguncang? Karena memang banyak ego-ego manusia yang sudah ditempa dengan kejadian nggak sadar ya, nggak sadar lama nggak sadar, akhirnya apa, alam semesta ini memberikan cintanya dengan apa, dengan menaikkan frekuensi energi bumi, sehingga dari frekuensi energi bumi yang naik itulah mengguncang jiwa-jiwa untuk bisa sadar ya dari dalam. Makanya banyak orang yang suka marah-marah, akan banyak juga penipuan-penipuan yang akan terkuak, dan banyak kejahatan yang akan terbuka ya. Karena apa? Itu untuk penyadaran secara alami dari energi bumi. Maka disinilah buat teman-teman, misalkan kalian punya kesempatan untuk menyampaikan gitu ya, ilmu kesadaran, ilmu tentang ketuhanan ya, sampaikanlah gitu ya, dengan caramu masing-masing. Boleh ya, boleh kalian bisa nulis, mungkin kalian bisa buat status atau apapun ya. Semoga kita menjadi dipakai ya bahasanya, kita dipakai Tuhan untuk menjadi cahaya di alam ini, dipakai Tuhan untuk kita bisa merasakan betapa Tuhan itu hadir di dalam batin kita, menggunakan kita, dan itu adalah keindahan. Dan kemudian nantinya kita sudah lagi melepaskan dogma-dogma ya, bahwa ini salah, ini nggak boleh, ini berdosa, ini pahala, udah lepaskan semuanya. Kembali ya, kita akan kembali menjadi jiwa-jiwa ruh yang benar-benar fitrah, yaitu yang lepas dari segala dogma, segala data-data yang melekat dalam pikiran, sehingga kita seperti bayi yang baru lahir, ketika dia pengen minum dia nangis, dan itu natural. Ketika dia harus sedih dia menangis, ketika dia bahagia dia ketawa, ketika dia merasakan emosi apapun dia seapa adanya.
Anak kecil tidak bisa menahan, oke? Anak kecil tidak pernah bisa menahan emosinya, maka ayo kita kembalilah seperti anak kecil yang tidak pernah menahan emosi apapun, hanya seapa adanya, menjadi jiwa yang polos, menjadi jiwa yang natural, menjadi jiwa yang tidak menilai ini itu, dan hanya menjalani kehidupan, menyaksikan kehidupan ini tanpa dinilai apapun, karena sesungguhnya nggak ada yang keburukan ya. Tidak ada keburukan di dunia ini, karena keburukan yang sudah dilabeli pikiran ya. Sebenarnya keburukan itu adalah kebaikan yang belum pernah kita tahu kebaikannya itu apa. Itulah keburukan yang sesungguhnya ya. Makanya kita didik pikiran kita bahwa keburukan itu hanyalah kebaikan yang belum terkuak saja. Ya, keburukan, penderitaan itu sesuatu negatif bagi pikiran, tapi sesungguhnya itu adalah cahaya yang belum diketahui oleh pikiran saja. Ya, dan pada akhirnya nanti kebijaksanaan hidup kita akan muncul dari dalam. Maka yang saya katakan bahwa guru sejatimu itu bukan ada di luarmu, ya. Di luarmu hanya Google Map untuk kamu bisa punya jalan untuk kembali pada dirimu yang sejati, pada gurumu, ya. Maka guru yang sejati itu adalah ya ada dalam diri. Ya, maka percayalah pada dirimu. Libatkanlah apapun itu pada dirimu ya, karena dirimu itu sudah punya kecerdasan yang luar biasa. Apapun yang kalian tanyakan, dirimu itu akan bisa menjawab dan memberikan petunjuk. Maka kembalilah pada diri kalian masing-masing. Jangan pernah percaya kepada siapapun, dan jangan juga ya percaya sama saya ya. Jadi saya menghimbau buat teman-teman, percayalah sama dirimu. Ya, jangan pernah percaya sama siapapun. Ketika kalian mau percaya dengan apapun di luar diri kamu ya jangan dipercaya, tapi jadikan dia ada referensi kamu saja, dijadikan referensi. Dan ketika kalian sudah mengalami, maka kalian akan sinkron dengan apa yang disampaikan oleh saya ataupun orang-orang di luar kalian yang mungkin kalian pernah mendengarkan mereka bicara ini itu kayak gitu ya. Gitu ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah ada di sini, yang sudah memberi gift-nya juga, yang sudah tap-tap layar, yang sudah mendengarkan pesan semesta di pagi hari ini. Menetralkannya dengan cara menetralkan energinya dengan cara merubah persepsi pikiran ya Bunda ya. Merubah persepsi dan memahami kehidupan ini sendiri itu sejatinya seperti apa. Nanti lama-lama ya akan netral sendiri, karena memang sudah tidak ada persepsi apapun. Bahasanya kita melihat sesuatu itu hanya melihat saja, kita mendengar hanya mendengar. Akhirnya tidak ada lagi emosi yang akan muncul. Karena apa? Kita sudah natural seapa adanya melihat segala sesuatu. Melihat orang jahat, melihat sesuatu yang negatif itu bagian dari kesempurnaan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah akhirnya nanti apa? Pikiran kita sudah dididik untuk benar-benar hanya melihat sesuatu itu apa adanya. Nah kalau kita hanya melihat sesuatu apa adanya, otomatis energi tubuh kita itu akan mengikuti alirannya, akan lancar. Tidak ada sumbatan. Karena sumbatan energi dalam tubuh kita itu terjadi saat apa? Kita menilai sesuatu itu menjadi penilaian yang ditolak gitu loh. Ini nggak baik, ini buruk, nggak boleh ini. Nah kayak gitu akhirnya apa? Menjadikan sumbatan energi itu akan ada. Makanya disinilah kita didik pikiran kita dan ego kita untuk apa? Untuk paham atas kehidupan. Jadi ketika dari pemahaman itulah tidak akan memunculkan perasaan gitu loh. Karena perasaan itu muncul kan dari persepsi yang belum kita pahami lebih dalam, tapi kita sudah diberi data bahwa ini adalah keburukan dan negatif. Akhirnya apa? Kita menolak yang negatif dan menerima yang positif, mengejar yang positif. Nah dari menolak yang negatif itulah sumbatan itu terjadi. Awal mula sumbatan energi terjadi saat kita mempersepsikan ini negatif dan kita tidak mau yang negatif. Nah itulah awal mulanya ya. Begitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti seperti biasanya saya akan upload lagi di YouTube ya. Thank you semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.